kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan. Karena kumpulnya kita pada hari ini tak lain adalah sebagian dari merupakan amalan solih, amalan para alim ulama, para salafus sholihin, amalan yang baik, yaitu menghidupkan kalam Allah atau menghidupkan Al-Quran, terus melantunkan, membacakan ayat-ayat suci Al-Qurannya, sehingga pada hari ini alhamdulillah telah terlaksana acara rutinan yang diselenggarakan oleh teman-teman keagamaan PPI Turki seperti itu. Kemudian yang patut kita syukuri lagi bahwa kenikmatan kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad, yang dimana beliaulah sebagai utusan Khotamul Anbiyin wal Mursalin. Beliau membawakan ajaran Islam dengan mukjizat yang begitu besarnya, yaitu Al-Quran, kitab tuntunan, kitab kitab petunjuk untuk seluruh umat yang ada di dunia ini. Karena berkat beliaulah kita alhamdulillah menjadi semoga bisa diakui, semoga bisa mendapatkan syafaat di akhir hari nanti, amin ya rabbal alamin. Teman-teman para hadirin semuanya yang saya hormati, saya di sini mungkin atas nama perwakilan dari teman-teman PCIN Turki dan mewakili juga teman-teman dari divisi keagamaan atau kelembagaan agama PPI Turki. Teman-teman di sini juga ada dari lembaga keagamaan gitu ya. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan pada para panitia yang sudah bersama-sama mempersiapkan acara yang mulia ini, acara yang baik ini. Semoga amal kalian yang telah dilakukan mendapatkan keberkahan, kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yaitu perlu kita ketahui para hadirin semua bahwa acara ini adalah acara rutinan oleh teman-teman dari keagamaan PPI Turki. Namun pada kesempatan kali ini, pada pekan ini, alhamdulillah dari teman-teman PPI Turki juga berkolaborasi dan mengajak menyambut baik dengan teman-teman PCN Turki untuk bersama-sama meramaikan, menyemarakkan kegiatan ini dengan berbagai macam acara seperti sekarang, Khatmil Quran, kemudian nanti juga ada pengajian kitab oleh Kang Yuda. Di sini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah acara kita nanti ngaji tauhid ini sudah di kalangan kita atau di kalangan pelajar PPI di Turki, khususnya teman-teman di PCN Turki itu sudah alhamdulillah sudah berjalan, dan ini merupakan lanjutan acara dari pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Begitu dari kajian kitab ini atau ngaji tauhid ini, mengapa kita perlu perlu saya sampaikan di sini juga terkait kenapa dan bagaimana acara sekarang di kesempatan pada kali ini tentang Khatmil Quran dan ngaji tauhid. Khatmil Quran mungkin teman-teman sudah tahu seperti pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu dengan pembagian pembacaan juz dari setiap orang, dan kemudian ditutup dengan doa Khatmil Quran di sini gitu kan. Nah, kemudian ngaji tauhid juga di sini perlu saya sampaikan sedikit bahwa ngaji kitab ini bersama Kang Yuda ini atau Al Ustaz Yuda menjadi sebagai ikhtiar kita
sebagai santri atau pelajar muslim gitu mungkin, karena saya yakin di antara kita ini sudah pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren seperti itu. Nah, maka dari itu saya sadar betul bahwa para santri ini ketika lulus dari pondok pesantren alma maternya, ketika luar negeri, mereka harus dan sangat dianjurkan sekali untuk tetap menghidupkan amaliyah selama apa yang telah ia dapatkan di pesantren, seperti kegiatan-kegiatan mengaji Al-Quran dan segala macam yang berkaitan dengan pengajian seperti itu ya. Maka dari itu ini sangat saya berapresiasi untuk teman-teman PPI Turki dan teman-teman PPI Turki yang benar-benar masih peduli tinggi untuk membudayakan kajian kitab dan khotmil Quran ini. Karena walaupun bagaimana sebagai santri kita sudah pernah mengaji dengan tradisi literatur kitab klasik mungkin ya, atau bisa dikatakan kitab kuning seperti itu. Maka dari itu semoga ikhtiar ini menjadi wadah yang baik. Semoga teman-teman semua terus istiqomah untuk bisa mengadakan acara-acara yang serupa seperti ini, acara khotmil Quran, acara pengajian kitab. Seperti itu karena saya yakin bahwa status kita sekarang sebagai mahasiswa bukan berarti kita terlepas dari status kita sebagai santri yang sudah pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren, atau umumnya juga pada para pelajar semua yang ada di Turki atau yang ada di Indonesia yang mungkin notabene-nya bukan pondok pesantren tapi tetap memiliki jiwa kesantriannya atau memiliki jiwa peduli dengan haus akan ilmu-ilmu agama. Maka dari itu, sekali lagi saya di sini banyak-banyak terima kasih pada para panitia dan para lembaga-lembaga yang sudah mengadakan, menyediakan fasilitas-fasilitas acara seperti ini. Tetap lanjutkan dan semoga kita mendapatkan keberkahan juga dari acara ini. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang terakhir sebagai sambutan dari atas nama teman-teman dari PCN Turki dan teman-teman PPI Turki bagian keagamaan, mohon maaf jika ada salah kekurangan dalam acara ini, karena sama kita juga masih belajar dalam mengelola sebuah acara atau mengadakan sebuah acara. Inilah yang kita bisa teman-teman usahakan untuk bareng-bareng dalam forum ini, gitu kan, menyelenggarakan acara ini. Tak luput pasti mungkin banyak kekurangan dari sana sininya, tapi tak menutup kemungkinan, tak mengurangi rasa hormat dan khidmat kita kepada para hadirin semua. Insya Allah inilah sebagai amalan atau sebagai usaha kita untuk bareng-bareng untuk menghidupkan agama Allah, menghidupkan ajaran-ajaran agama Allah, dan kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah seperti itu. Kemudian terakhir sambutan dari kami yaitu bahwa insya Allah nanti acara kolaborasi seperti ini yang sudah kita laksanakan akan ada kelanjutan acara-acara selanjutnya, karena kebetulan pada hari ini juga pada bulan ini yang kita ketahui mungkin insya Allah nanti akan ada peringatan Hari Santri Nasional begitu, dan ini teman-teman dari PPI Turki sudah membicarakan juga terkait untuk peringatan atau pelaksanaan menyemarakan peringatan Hari Santri nanti, dan dari teman-teman PCN Turki juga alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi, bisa menyambung, membicarakan untuk kerjasamanya nanti. Makanya nanti insya Allah teman-teman semuanya dalam sepekan ini atau sepekan mendatang kita insya Allah dari PPI Turki dan PCN Turki juga ikut benar-benar mempersiapkan
mengadakan acara-acara yang khas dengan kepesantrenan, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu sebagai wacana kita yang perlu kita sampaikan di sini. Kemudian yang terakhir sebagai pengantar atau sebagai ucapan terima kasih sambutan pada kali ini pada semua hadirin. Dari saya pribadi, jika ada salah kurang kata atau tutur katanya kurang benar, mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga para hadirin di sini bisa menikmati rangkaian acara sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas sambutannya kepada kakak kita. Saya akan memberitahukan jika nanti ada sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, maka pertanyaannya tuh ini ditulis di lewat via chat Zoom ya. Nanti di situ saya ambil pertanyaan-pertanyaannya, nanti saya sampaikan. Dan jangan lupa nanti dikasih tahu namanya siapa dan pertanyaannya apa. Oke. Gimana nih ya kabar kalian semua? Ya Allah, semoga baik-baik ya di Indo, semoga cepat pulih. Mas Munir nih mau cerita-cerita lagi nggak? Cerita tentang kehidupan di Turki atau apa sambil menunggu pematerinya? Oh, di sini belum datang ya, Mas ininya, Mas Iya. Yudanya. Oh, oke. Maaf, saya sama Kinan, saya Oh, nggak sama Mas Kinan. Jadi kalau mau mulai monggo. Udah ada Mbak Salsa. Oh, udah ada. Iya ini, yang pakai akun Muhammad Kinan. Iya. Iya. Mari kita dengarkan pembahasan dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Muhammad Agayuda. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu Waalaikumsalam warahmatullahi ala wabarakatuh. rasulillahi wal ba'd. Saya terima kasih kepada Mas Munir yang telah memfasilitasi dan PJNU Turki khususnya ya. Kemudian tak terlupa saya terima kasih kepada Mbak moderator yang telah memfasilitasi jalannya pengajian kita sekarang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ngaji ini adalah seperti yang disampaikan sama Mas Munir tadi ya, bahwasanya kita ngaji itu berdasarkan kitab pesantren, dan kitab yang saya pakai adalah kitab Khotrul Gois, Yusyaril Masail Abilais. Nah, kitab ini pengetahuan dasar tentang kitab bisa nggak? Ayo. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pengetahuan dasar tentang kitab ini adalah kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau wafat tahun 1987. Beliau itu mempunyai murid-murid di Indonesia banyak sekali. Beliau salah satunya Syekh Hasim Asy'ari, kemudian Yai Ahmad Dahlan dan semisalnya. Beliau bergelar Sayyid Ulama Hijaz. Beliau merupakan ulama yang gemilang yang menjadi imam di Masjidil Haram pada zamannya. Kitab ini adalah kitab muqarrar, kitab yang dijadikan kitab induk di pesantren-pesantren yang tersebar di Pulau Jawa. Dia terbagi atas 40 masalah, yang mana diawali dengan pembahasan iman dan diakhiri dengan pembahasan ma'ad, hari kiamat. Nah, kita sudah sampai kemarin pada masalah iman.
Syekh Nawawi mengatakan bahwasanya mensyarah mas'alatun idakila laka ya mu'min. Ada sebuah masalah bahwasanya ketika ada orang tanya, wahai orang-orang yang beriman, apa iman? Apa itu iman? Aima muta'alliqul haqiqatil imani alladhi huwa tasdiq. Yaitu masalah-masalah yang terkait dengan hakikat iman, yang mana hakikat iman tersebut adalah at-tasdiq. Tasdik itu sebuah pembenaran dari sebuah pernyataan. Di dalam Quran, jika ada 3 kosakata, ada 3 kata untuk menggambarkan tentang sebuah kebenaran. Yang pertama adalah kosakata tersebut al-haq. Al-haq itu kebenaran, kesesuaian antara perkataan dengan kebenaran. Makanya dalam Quran dikatakan ja'al batil, ja'al al-haqqa wa zahuqal batil. Kebenaran telah datang dan kebatilan pasti akan lenyap dengan sendirinya. Kemudian yang kedua daripada kebenaran dikatakan as-sahih. As-sahih itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan valid atau tidaknya sebuah perkataan, sebuah pernyataan. Kemudian yang ketiga adalah at-tasdiq. Tasdik itu adalah penerimaan kita terhadap sebuah pernyataan, terhadap sebuah kata-kata, terhadap sebuah sesuatu yang di luar kita yang kemudian dia masuk kepada kita, terhadap sebuah informasi. Nah, Imam Nawawi mendefinisikan dengan hakikatul iman itu adalah dengan tasdik, yaitu dia itu bermakna loyalitas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala lewat amal, serta disertai tidak ada kotoran-kotoran rohani dalam amal tersebut. Yang mana secara dohirnya, tentunya dalam at-tasdik itu, ialah harus diwujudkan dan dinyatakan lewat apa yang Tuhan perintahkan melalui lisan nabinya. Maka seorang itu tidak bisa dan belum bisa dikatakan mencapai hakikat iman dengan sebetul-betulnya hakikat jika dia tidak loyal kepada Tuhannya melalui amal-amal kebaikan, melalui ketakwaan, melalui menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah ungkapan yang indah di dalam Quran, dikatakan bahwasanya amana rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Allah Ta'ala menggambarkan tentang dalam ayat itu tentang bagaimana siddiqnya, bagaimana imannya orang-orang yang beriman dengan imannya Rasul. Ketika pertama kali, ketika orang-orang yang beriman mendengar amanna rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun, maka orang-orang beriman itu harus adanya Rasul, harus lewat perantara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Beliau tidak beriman lewat perantara mana-manapun kecuali Allah Ta'ala menjadikan beliau dalam hatinya, dalam kalbunya dia selalu dia keimanan yang ada. Ustadz Yuda, maaf. Ya. Kameranya dinyalain. Oh iya, siap-siap. Kak. Soalnya agak berantakan rumahnya. Nah, maka ketika itu kan dibedakan dalam amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, di dalam ayat itu menjelaskan, di dalam ayat itu memisahkan antara imannya orang-orang yang beriman, imannya pengikut Nabi SAW dengan imannya Rasul. Kalau imannya orang-orang mukmin ketika itu, dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla ba'dal mi'raj. Tapi Nabi tidak. Keadaan keimanan Nabi SAW itu dia akan tetap seperti itu. Makanya iman Nabi itu la yazid wa la yanqus. Nah, kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan amanah Rasulullah qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di dalam ayat itu dikatakan bahwasanya sami'na wa ata'na.
Itulah yang jadi hakikat daripada at-tasdiq, daripada pembenaran. Kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mengatakan kami mendengar pernyataan ini dan kami mentaati. Kemudian seseorang yang berada pada sami'na wa ata'na, dia belum mencapai at-tasdiq dengan sebetulnya ketika dia tidak mencapai level pada maqam ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Tetapi ketika dalam hati orang tersebut, di dalam bingkai sami'na wa ata'na itu masih didasari, masih dirangkum di sana, masih terbesit niat-niat di sana, bahwasanya iman ketika kita melakukan ketaatan itu merupakan kewajiban kita, maka iman kita belum sampai kepada tasdik. Kenapa? Karena ketika iman itu kosakata yang kita maknai di dalam hati kita adalah kewajiban kita melakukan, maka hubungan kita dengan Tuhan bukan seperti hubungan kita dengan Tuhan bukan seperti hubungan abid dan khalik. Kenapa? Karena seorang ketika sudah dia merasa melakukan kewajiban, kemudian pasti dia punya terbesit di dalam hatinya, di dalam dirinya akan adanya memperoleh hak. Akan tentulah dia pasti memperoleh haknya. Artinya ada niat-niat yang tidak benar di dalam keimanan itu. Kemudian seseorang yang imannya yang betul-betul iman, dia naik kepada martabat ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya kita taat. Kita mendengar Allah Ta'ala berkata, kemudian kita taat. Setelah ketaatan kita itu, kita dasari bahwasanya ini semua kita lakukan karena kita itu sebagai hambanya Allah Ta'ala. Bukan berarti kewajiban kita ataupun bukan kewajiban. Nah, kemudian di dalam bait yang dalam nas yang selanjutnya, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya fal jawabu, maka jawab daripada hakikat iman. Apa-apa batasan-batasan yang jenengan harus imani, amantu billah. Saya beriman kepada Allah Ta'ala. Wa malaikati, dan malaikat Allah Ta'ala. Wa kutubihi, dan kepada iman-iman. Dan kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, dan yaumil akhir. Wa qadri khairihi wa syarrihi minallah. Dan apa? Takdir yang baik dan buruk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fal jawabu, maka bermula jawab ialah antakula, jika engkau mengatakan amantu billah. Makna daripada amantu itu sodaktu, yaitu saya ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka sudah pasti dan sudah barang tentu saya ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka saya sudah merelakan diri saya kepada Allah Ta'ala untuk bersikap loyal kepada Allah Ta'ala. Dan saya siap untuk membersihkan kotoran-kotoran hati yang ada dalam diri saya. Oleh karena itu, kenapa orang naik haji itu syukurannya sampai 2 kali. Dia mau berangkat syukuran, balik juga syukuran. Orang nikah itu dia selamatannya besar-besaran. Tetapi kenapa kita tidak pernah mensyukuri iman kita? Yang mana iman itu harusnya sekali seumur hidup. Dan kita pegang erat-erat. Karena kita kurang tasdik. Dan kita tidak menyadari akan anugerah iman yang ada dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita itu ketika kita mengkaji iman, memahami akan makna tasdik, sesungguhnya kita itu beriman itu bukan karena mubalik. Tapi karena murni, pure anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Abu Jahal itu pamannya Nabi Cer. Itu tetangganya Nabi. Dia setiap hari dia menjadi saksi akan kemuliaan akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak beriman. Abu Lahab bahkan dia menjadi loyalitas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rasa loyalitas dia tidak menjadikan dia sebagai orang Islam. Tetapi kita tanpa kita minta,
tanpa kita melakukan usaha untuk menemukan Islam, Allah Ta'ala sudah memberikan anugerah kepada kita berupa iman. Apa cakupan batasan-batasan yang harus dengan imani? Yaitu yang pertama, saya beriman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat Allah. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah. Wa rasulihi, dan rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, dan kepada hari kebangkitan. Wal qadri khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik dan yang buruk dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebetulnya itu semua bukan definisi dari iman, tetapi hanya poin-poin yang jenengan harus imani di sana. Di dalam nas yang lain, Syekh Nawawi Bantani mengatakan, Syekh Nawawi Bantani mengutip, qala ba'duhum man ta'allama fi sighar. Orang-orang yang belajar semenjak kecil, amantu billah wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi wa rasulih, dan kitab-kitab Allah dan kitab Rasulnya, wal yaumil akhir, kepada hari kebangkitan, wa qadrihi khairihi wa syarrihi minallah, dan kepada takdir yang baik dan buruk dari Allah Ta'ala, wa alima, dan dia tahu, anna dzalikal imanu, sesungguhnya iman itu, illa annahu la yuhsin tafsirahu, dia tidak belajar, dia tidak memperdalam imannya. Orang-orang yang semenjak Islam, kemudian dia tidak mempelajari, dia tidak memperdalam imannya, maka dikatakan bahwasanya fala yuhkam bi imani, dia tidak beriman. Karena imannya seorang muqallid itu sia-sia. Dia tidak bermakna. Anda itu mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya berdasarkan qila wa qal. Tapi Anda tidak merasakan anugerah iman itu sendiri. Maka di dalam yang seperti itu, iman yang tidak disyukuri, iman yang tidak dirasakan, iman yang tidak dianggap sebagai anugerah itu, dia tidak beriman. Wa qala ba'duhum, dan kata sebagian ulama lain, iman seseorang ketika halul ya'si, ketika dia lagi sakaratul maut, inda ru'yatil makani fil jannah aw finnar. Ketika iman tersebut, ketika Anda itu sakaratul maut, Anda itu dibentangkan oleh Tuhan tentang di mana tempat jenengan ketika di yaumil akhir. Yaitu iman yang seperti itu. Kata ulama yang lain bahwasanya iman seperti itu ghairu maqbulin. Dia tidak akan diterima li adamil ityani bil ma'mur bihi, karena dia tidak mendatangkan, dia tidak dia tidak melakukan sesuatu usaha anil ikhtiar. Jadi al-iman dalam tauhid, iman yang benar-benar iman, itu adalah iman yang didasari dengan pengetahuan, iman yang didasari dengan ikhtiar, iman yang diraih dengan susah payah. Ya romakan fa'inal abda, karena sesungguhnya seorang hamba, ya ketika dia sakaratul maut, ya romakanahu, maka dia melihat akan tempatnya fidalikal waqt, pada saat sakaratul maut. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau berkata, innal abda, sesungguhnya hamba Allah, lan yamuta, tidak akan mati, hatta yara mauti'ahu, sampai dia itu melihat akan tempat dia fil jannah au finnar, di dalam surga ataupun di dalam neraka. Maka disyaratkan daripada beriman itu, Tuhan itu ketika menguji seseorang hambanya dengan iman, maka sebetulnya Tuhan itu kepingin akrab, kepingin menggunakan bahasa-bahasa cinta. Kenapa? Karena ketika seseorang beriman terhadap sesuatu yang jelas, itu terhadap sesuatu yang al-haq, terhadap sesuatu yang nyata,
itu tuh dia itu tidak merasakan kerinduan, tidak merasakan pergolakan batin di dalam hatinya. Oleh karena itu sengaja hal-hal yang yaumil akhir, hal-hal yang sifatnya ghaibiyat itu memang sengaja disembunyikan oleh Tuhan agar kita senantiasa mencari dan merindui akan hal tersebut. Bikilafi taubatil ya'si, berbeda dengan taubatnya orang-orang yang putus asa ketika hidupnya. Fa'innaha, karena sesungguhnya taubat tersebut makbulatun, diterima ba'da sihatil imani, sesudah sahnya iman orang-orang yang bertaubat. Jadi syarat daripada taubat, syarat daripada orang-orang yang melakukan ibadah dan ibadahnya itu diterima oleh Tuhan, maka akidahnya harus benar, tauhidnya harus benar. Tanpa Anda meyakini tauhidnya harus benar, tanpa Anda meyakini kebenaran daripada tauhid itu tadi, maka Anda tidak sah. Ketika jenengan mau sholat, atau walaupun Anda melakukan apapun ibadah yang Anda lakukan, yang bernilai ibadah mahdhah, maka dia tidak sah tanpa hadirnya tauhid, tanpa sahnya ibadah. Lama rawiya, ketika diriwayatkan daripada Sayyidina Umar, annahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, tuqbalu taubatul abdi, diterima taubat seorang hamba al-mu'mini yang mukmin, malam yugorgir, selagi nyawa dia itu tidak sampai kerongkongan. Wa'lam, dan ketahuilah, annal imana, sesungguhnya iman, billah, kepada Allah, ala salasatil aqsam. Iman kepada Tuhan itu terbagi 3 bagian. Yang pertama, imanut taklid, yaitu iman orang-orang yang taklid. Yang kedua, imanut tahqiqi, yaitu iman yang sebetulnya iman. Dan yang ketiga, imanul istidlali, iman yang berdasarkan dengan pengetahuan. Fataklidi, maka iman seorang yang taklid ialah huwa ayya'taqida biwahdaniyatillahi ta'ala, yaitu dia itu meyakini akan keesaan Tuhan taklidan, karena taklid, karena dia meniru, karena dia seperti menirunya kita ketika kita melihat kiblat. Kita tidak mencari, kita tidak menemukan, kita tidak berusaha, kita tidak berupaya dalam itu, kita hanya melihat mihrab, kemudian kita sholat, kita menghadap seperti ini. Biqabulil ulama min ghairil burhan, yaitu dia itu taklid karena mengikuti salah seorang ulama min ghairi burhan, tanpa ada dalil. Iman yang seperti ini, ketika seseorang itu mengikuti yang benar, maka dia benar. Tapi ketika dia mengikuti ulama yang salah, maka dia salah. Dan karena tadi iman yang tanpa ikhtiar itu tidak dihukum keimanan dia menurut sebagian ulama, maka iman yang seperti ini adalah yu'man min tazalzuli bitashkikil musyakkik. Iman yang seperti ini tidak akan selamat ketika ada goncangan-goncangan kehidupan, ketika ada permasalahan-permasalahan akidah-akidah yang pelik, maka iman seperti ini itu akan bergoncang. Kemudian iman yang kedua, wal hakiki, dan iman yang hakiki, huwa ayat wiya qalbahu ala wahdaniyatillahi ta'ala, yaitu iman yang telah mengkristal hatinya atas keesaan Tuhan. Jadi iman itu dia beriman, rasa keimanan dia itu menyatu dengan tauhidnya Allah tabaraka wa ta'ala. Bihaitsu la qala fahu ahlul ilmi, kalau seandainya orang-orang pintar itu memasukkan subhat-subhat dalam iman tersebut, bima tawiya alaihi qalbahu, maka hatinya itu tidak akan terpengaruh. Lamma wujida fi qalbihi zallatan. Jadi ketika ada di dalam hatinya itu sebuah goncangan, maka tidak akan terpengaruh. Wal istidlali, dan iman yang istidlal, wa huwa ayyastadilla, yaitu iman tersebut adalah iman yang berdasar pada dalil, pada pencarian. Pencarian apa? Min masnu'in ala sani. Ketika dia
berangkat dari perenungan-perenungan dia terhadap sesuatu yang ada di sekeliling dia, maka dia menyimpulkan adanya Allah. Wa min athari, dan daripada bekas, yadullu alal mu'athir, bekas, jejak, itu dia itu menunjukkan atas adanya si pembuat jejak. Wal asaru yajullu alal mu'thir, dan jejak tersebut tentunya menunjukkan juga atas yang menciptakan jejak itu tadi. Wal bina'u yadullu alal bani, dan bangunan itu menunjukkan adanya yang membangun. Wal masnu, dan ciptaan yadullu ala sani, dia menunjukkan atas penciptanya. Wal ba'ratu, dan kotoran daripada kambing, daripada unta, tadullu alal ba'ir, dia menunjukkan atas adanya unta tersebut, adanya kambing tersebut. Karena al-athar bila mu'asir adalah muhal. Adanya sesuatu yang ada tanpa diciptakan itu adalah muhal, adalah mustahil. Berapa jam nih? Sudah. Kira-kira kalau mau ditutup sudah. Ya udah Mas. Ya udah saya cukupkan aja ngajinya sampai di sini. Sallallahu ala Muhammad ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, tapi masih ada kok waktu 10 menit kalau masih mau Oh iya. pembahasan. Oke. Soalnya pembahasannya ini panjang, Mbak. Jadi butuh, kalau untuk 10 menit kayaknya nggak cukup. Apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kalau dirangkum kan kitab, jadi nggak beradab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah, saya kembalikan ke moderatornya. Soalnya nggak beradab ya kalau kitab dirangkum-rangkum. Makasih atas materi pembahasannya, Ustadz. Bagus banget, ya Allah. Ini siapa yang mau bertanya? Ini ada satu orang dari Agus. Kita langsung ke acara selanjutnya aja, yaitu tanya jawab. Pertanyaan pertama ini dari Agus, yaitu Ustadz, dalam kajian Tauhid, kita diajarkan untuk mengikuti dua imam, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Mengapa dalam sejarah kajian Tauhid, peta pemikiran memusat pada dua imam tersebut? Bagaimana relevansi pemikiran imam tersebut dalam peta pemikiran Tauhid dewasa ini? Itu pertanyaan dari Agus. Kepada Ustadz Yuda, silahkan dijawab. Ya, baik, terima kasih ya. Sebetulnya dalam kajian Tauhid, yang khususnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, memang dipusatkan pada dua pemikiran, Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi. Tetapi kalau dalam sejarah kajian Tauhid yang lain, banyak sekali imam, Mas. Ada kalau imamnya Imam Khalaf itu Ibnu Taimiyah. Ada juga nanti ke bawahnya itu Ad-Dahabi. Kemudian Ibnu Katsir. Kalau mau ke Syiah, nanti diawali dari yang muasir ini ya, yang muasaroh ya. Ada Toba-Tobai, kemudian sampai Murtadha Mutahhari. Kemudian nanti sampai ke atas, sampai yang mereka nisbahkan pada Imam Muhammad Ja'far As-Shadiq. Jadi sebetulnya dalam kajian Tauhid yang ada dalam kelompok di dalam Islam, itu bukan difokuskan pada Imam Al-Asy'ari dan Imam Maturidi saja. Tapi karena kita itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita yang sawadul a'dham, yang mayoritas di dunia Islam itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaji nahdiyah tentunya, karena saya juga sebagai orang NU dan tentunya memang NU mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, maka dua kajian Tauhid di dalam dunia Islam itu dipenuhi oleh pemikiran dua orang itu tadi. Nanti dipecah lagi, nanti kalau seandainya sampean mau ke Imam Maturidi, Maturidi itu nanti terpecah menjadi dua kubu, ada Maturidi Sarmarkan dan Maturidi Bukhara. Maturidi Sarmarkan
itu dia itu lebih dekat kepada Mu'tazilah. Adapun kepada Imam Al-Asy'ari, nisbah kepada Imam Al-Asy'ari tadi, karena memang Imam Al-Asy'ari itu yang pertama kali yang dia itu mentertibkan ilmu tauhid sebagai fan ilmu. Sebetulnya kalau zaman Nabi dulu ya tauhid itu ya tauhid saja, Nabi ngomong gitu aja. Pokoknya Nabi ngomong amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Wa biqadri ghairihi minallah. Kemudian ternyata seiring berjalannya waktu, wa biqadri khairihi wa syarrihi minallah ini jadi masalah. Kenapa? Karena ada orang-orang yang melakukan tindakan yang di luar kemanusiaan, kemudian dia ngomong, saya melakukan ini dari Allah. Dan permasalahan itu awalnya memuncak pada permasalahan politik. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma berperang, kemudian ada kelompok yang mengatakan Muawiyah, dikatakan dalam bukunya bukunya Tamim Ansori Sejarah Islam itu, Muawiyah itu ngomong, bahkan dalam Muhammad Hussein Haikal juga disebutkan seperti itu. Semakna dengan ini, Muawiyah itu ngomong, saya itu jadi khalifah atas kehendak Allah Ta'ala. Kalau siapapun yang menolak kekhalifahan saya, maka dia menolak Allah Ta'ala. Kemudian ada tuh orang yang protes, ndak, af'alul ibad minal ibad, la qablah wala ba'dah wala ma'ah wal amru unuf, kata kelompok ini. Dia ngomong, perbuatan hamba itu dari hamba, nggak ada hubungannya sama Tuhan, gitu loh. Nggak sesudahnya, nggak sehabisnya, dan nggak sekarang. Wal amru unuf, kata dia, dan Tuhan itu nggak akan tahu rasanya sambel. Tuhan itu cuma tahu kalau lombok itu pedas. Tuhan itu cuma tahu kalau air itu cair. Tuhan itu cuma tahu kalau tebu itu manis. Adapun tebu itu kemudian jadi gula, dan gula itu kemudian tebu, yang berasal dari tebu kemudian dia manis, Tuhan nggak tahu tentang itu. Tuhan nggak tahu ketika ditanya, tahu nggak Tuhan rasanya sambel misalnya? Nggak tahu. Kenapa? Karena kalau seandainya Tuhan tahu rasanya sambel, kata mereka, maka Tuhan sama seperti kita. Ada pengetahuan yang sifatnya itu yang jenengan kalau jenengan tidak merasakannya, kalau sama yang tidak beramal tentang itu, Anda nggak akan tahu. Misalkan ya jatuh cinta, rasanya sambel dan semisalnya. Nah, kemudian mereka ngomong kalau begitu wal amru unuf. Amru unuf. Ucapan ini kejadian yang ada itu Tuhan baru tahu setelah itu terjadi. Tuhan cuma tahu kalau seandainya rumah dibakar, misalkan ya, kalau seandainya api itu membakar, tapi Tuhan nggak tahu kalau seandainya rumah saya kebakaran kemarin, misal. Nah, itu yang diingkari oleh Abdullah bin Umar. Kemudian habis itu, di dalam periode kedua, muncul, orang-orang yang nggak mau terlibat di dalam politik tadi, perseteruan tadi, dia katakan bahwasanya, kalau begitu, iman itu tidak ada hubungannya sama amal. Iman itu tidak ada hubungannya sama perseteruan Muawiyah sama Ali. Ya sudah, Muawiyah Islam, Ali Islam. Adapun yang dilakukan oleh Muawiyah sama Ali, itu nggak ada hubungannya sama keimanan mereka. Kemudian Khawarij muncul. Tidak, orang yang berdosa besar berarti dia telah melanggar keimanan. Sebab kenapa loh? Karena iman itu kan Anda tadi kan sodaktu wa akrortu. Anda sudah menyatakan bahwasanya diri saya itu siap untuk beriman, untuk menerima, untuk sikap percaya kepada Tuhan disertai dengan loyalitas. Kalau seandainya sampean beriman cuma ngomong saja tanpa loyalitas, berarti Anda telah melanggar keimanan Anda. Ketika Anda menyadari bahwasanya Allah itu Maha melihat, berarti Anda itu selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Terus kalau seandainya Anda melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan, maka otomatis Anda sudah tidak percaya lagi kalau Tuhan Maha melihat. Karena ya mungkin saja ketika saya melakukan sesuatu, Tuhan nggak tahu. Itu kata orang Khawarij. Nah, kemudian datang Imam Abu Hasan al-Asy'ari.
dia membawa teologi yang sesuai dengan sunnah, yang baru, tapi nggak menyelesaikan juga dalam teori takdir itu. Dalam artian teologi Imam Asy'ari dalam ini seperti musik. Musik itu ketika jenengan punya masalah, Anda dengarkan musik itu kan seolah lupa semuanya. Tapi masalah sama nggak selesai. Makanya dalam kitab ini nanti dibahas iman itu ciptaan atau bukan. Lagi-lagi blunder lagi ketika musannif menjelaskan tentang hakikat iman tadi. Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya af'alul ibad minal ibad. Walakin ma'al waqa'atil husu ma'al husulil af'alil ibad waqa'at qudratullah. Saya kalau menurut Imam Asy'ari, saya nggak boleh mengatakan ketika saya banting gelas, maka gelas itu pecah. Tapi bersamaan dengan perbuatan saya membanting gelas, terjadi kudrah Allah, terjadi takdir Tuhan, gelas itu pecah. Makanya setiap seseorang melakukan perbuatan, orang Muslim itu dituntut untuk mengatakan insya Allah. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari kerangkanya, bahwasanya enggak, sebetulnya perbuatan manusia itu dari manusia atau dari Tuhan. Imam Asy'ari dia blunder, dia mengatakan bahwasanya ya perbuatan manusia itu ya ada peran manusia dan ada peran Tuhan. Tapi bagi orang-orang yang ingin final di dalam sana, dia mengatakan bahwasanya enggak, dari Tuhan atau dari manusia. Tidak boleh ada dua perbuatan di sana. Nah itu. Walaupun nanti pada akhirnya dalam kitab-kitabnya Imam Asy'ari ada Jabariyah, kata dalam Tobaqat Mu'tazilah itu, makanya Mu'tazilah selalu dia menuduh Asy'ari itu sebagai musybih. Tetapi tentunya Imam Asy'ari juga punya kasab, punya konsep kasab yang tadi bahwasanya af'alul ibad minal ibad, walakin ma'al husulil af'alil ibad waqa'at qudratullah. Nah itu. Nah, dari sana karena dari sana tadi, karena adanya teologi yang di sisi dari dalil cukup, dari pemikiran juga matang, dan dia mampu bertahan berabad-abad, akhirnya teologi al-Asy'ariyah itu dipertahankan. Dan ketika seseorang mengikuti teologi al-Asy'ariyah, para ulama itu kemudian mengikuti teologi al-Asy'ariyah. Walaupun banyak teologi al-Asy'ariyah Imam Asy'ari itu pemikiran-pemikiran akidah itu bukan disusun oleh Imam Asy'ari. Seperti misalkan sifat 20 itu dia disusun oleh Imam Sanusi misalkan. Nah, itu Syekh. Nah, kalau seandainya peta pemikiran, relevansinya pemikiran imam tersebut dalam peta pemikiran tauhid dewasa ini, ya tentunya itu tadi bahwasanya teologi al-Asy'ariyah itu kalau saya ibaratkan tuh dia kayak satpam gitu. Jadi kayak satpam tuh kalau seandainya ada masalah, dia paling terdepan. Tapi kalau nggak ada masalah ya dia minggir, ngerokok gitu aja. Ya satpam tuh kalau nggak ada masalah, nggak ada apa-apa ya dia ngerokok, dia minggir gitu. Nah, itu teologi Asy'ariyah yang relevan di zaman ini. Kenapa di zaman ini kebanyakan ulama-ulama Asy'ariyah dia tidak menggerakkan? Ya dia terjun terhadap politik, tetapi dalam percaturan politik Suriah misalkan. Ulama-ulama Asy'ariyah misalkan Syekh Nuruddin Iter, Syekh Al-Buti, dia tidak memerintahkan orang untuk memberontak atas dasar agama, ya karena berdasarkan dari pemahaman dia terhadap takdir tadi. Kalau seandainya orang Khawarij, enggak, itu pemimpin itu dia kafir. Karena ketika dia mendolimi rakyatnya, dia sudah jelas, dia melanggar perintah Tuhan. Dan ketika dia melanggar perintah Tuhan, dia tidak menyadari bahwasanya Tuhan itu maha mendengar, maha melihat, maha mengazab, dan semisalnya. Oh berarti orang ini nggak beriman terhadap sifat-sifat Tuhan yang seperti itu. Kafir, bantai. Tapi bukan seperti orang-orang Murji'ah juga. Ketika seorang Murji'ah kan, ya sudah sih, ngapain sih dihubungin sama iman, sama iman, ya mereka melakukan itu, ya mereka melakukan aja. Itu nggak ada hubungannya sama iman, sama ini, sama itu. Tidak. Tetapi ada pengaruh iman, ada pengaruh pemikiran keagamaan dalam perbuatan seseorang, tetapi ada juga ada juga kehendak Allah dalam perbuatan seseorang
dan ada juga usaha dia sendiri. Seperti itu. Nah, itu saja Mas. Itu. Ya mungkin panjang ya itu ya. Bisa nanti kita jabrian lah kalau untuk Makasih atas jawabannya, Ustadz. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau enggak, ini ada pertanyaan dari temanku. Ustadz, kalau menurut antum, madhab Mu'tazilah itu sama nggak sih sama kayak Syiah? Itu, Ustadz. Bisa dijawab nggak, Ustadz? Itu sama nggak sih kayak Syiah? Ya jelas beda, gitu loh. Beda. Mazhab Mu'tazilah itu dia ada percampuran antara Syiah dengan Mu'tazilah, memang ada. Ada kesamaannya, ada perbedaannya. Tetapi yang mana dalam perbedaan di dalam Syiah, itu orang itu harus mengakui Sayyidina Ali sebagai khalifah. Dan dia menjadikan itu sebagai rukun iman. Dalam Mu'tazilah tidak ada yang seperti itu. Mu'tazilah itu ya sudah, cuman yang ada tuh Pancasila dia tuh adil, amar bin ma'ruf, kemudian manzil wa baina manzilatain dan semisalnya itu tadi. Jadi dia tidak sama. Syiah tidak punya konsep manzil wa baina manzilatain misalkan. Syiah punya amar ma'ruf, nahi mungkar, adil, tapi dia tidak punya manzil wa baina manzilatain dan semisalnya. Itu. Makasih Kak Ustadz jawabannya. Ini ada lagi yang bertanya, Ustadz, dari Muhammad Nur Hidayat Bahmi. Apa sih definisi iman taklid dan iman ilmi dalam menurut pandangan para tabi dan tabiin? Silakan Ustadz dijawab. Setahu saya ya Mas ya, definisi iman ilmi dan iman taklid dalam menurut pandangan tabi'in itu tidak ada. Kenapa? Karena di dalam zaman mereka, hal yang mereka itu tidak membagi antara iman secara taklid dan iman ilmi. Ya sudah, iman ya iman saja. Ada pendapat Abi Hanifah tentang hubungan antara iman dan amal. Imam Abu Hanifah itu kan imam tabi'in. Jadi Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya al-iman la yazid wa la yanqus. Tetapi ternyata yang dipahami dari Abu Hanifah tentang iman la yazid wa la yanqus itu adalah iman itu kan kita, kalau kita beriman sama Tuhan ya beriman saja, tidak bisa iman itu dikalkulasi dengan 100%, 99%. Terus itu karena sekali berkurang di antara iman jenengan, ya zaman kafir itu. Tapi kalau iman taklid dan iman ilmi, menurut pandangan tabi'ut tabi'in, saya rasa mereka tidak menjangkau iman itu sampai di sana. Perdebatan tentang iman itu yang dalam Jauharut Tauhid, wa fihi ba'du qaumin yahqika syifa kalafa wa ba'dhum haqqaqa kalifa ila akhirih, itu terjadi pada zaman Imam Sanusi. Tetapi untuk tabi'ut tabi'in sampai saat ini saya rasa belum ada. Ada zamannya orang-orang Mu'tazilah, siapa? Mu'tazilah tuh dan Ibnu Karom dan misalnya itu, yang dia bahas itu tentang kaitan iman dan akal. Kaitan bagaimana orang-orang yang beriman, orang yang beriman tanpa adanya Rasul, atau orang yang belum diutus adanya Rasul kepada dia, wajib nggak dia beriman? Nah itu dalam itu. Tapi kalau secara sejauh itu iman taklid dan iman ilmi itu saya rasa tabiin itu belum mengungkrek masalah itu. Gitu. Makasih atas jawabannya Ustadz. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Waktunya masih ada 10 menit lagi. Masih ada waktunya ini, Mbak? Iya, masih ada. Oke. Kang Yuda izin tanya dong. Saya izinkan. Ini, jadi kan tadi sudah bahas juga masuk
tentang ilmu kalam ya, di mana dari dua imam besar itu yang mayoritas pemegang mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah itu. Nah, kedua-duanya ini kan sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu gitu ya Ustaz. Kang Yuda. Nah, dari Imam Asy'ariyah dan Imam Maturidiyah ini mereka kan sama-sama akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya dari dua imam besar ini apa ya, yang paling condong jelas perbedaan apa namanya ajarannya itu seperti apa, Kang? Ada bukunya Sayyid Muhammad Al-Hasimi, dia mengarang Khilaf Bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan Sayyid Foda punya itu. Sebetulnya punya karangan yang menjelaskan tentang itu. Sebetulnya perbedaannya itu cuma receh, Mas. Apa ya? Misalkan nih. Dan kadang-kadang ya kurang kerjaan juga perbedaannya itu. Misalkan tentang sifat wujud misalkan. Imam Maturidi dia ngomong wujud itu hal. Imam Asy'ariyah dia ngomong wujud itu amr i'tibar. Intinya gini, nggak sebetulnya yang ada itu ada atau keadaan. Itu kan kurang kerjaan sekali zaman membahas yang seperti itu. Ketika saya ngomong Allah wujud, dalam konsepsi pikiran jenengan, itu Anda lagi menanyakan ketika Anda bertanya kepada saya, Allah itu ada nggak? Anda lagi menanyakan adanya Tuhan atau keadaannya Tuhan. Perbedaannya itu cuma dari segi itu saja. Ketika misalkan Imam Maturidi dia ngomong bahwasanya wujud itu sebagai suatu hal, bahwasanya yang mana, yang asal, yang hakikat, dia tuh nanti pengaruh dia tuh pada mulasadra, yang mana tentang mahiyah dan hakikat, bahwasanya sebetulnya kata Imam Maturidi, wujud itu sesuatu yang dia tuh, ya Imam Asy'ari juga sepakat dengan itu, la yata'allaq bil asya. Dia tidak terkait dengan sesuatu yang lain. Ya sudah, ketika orang ngomong ada ya ada gitu loh. Nggak usah dihukumi, nggak usah diapa-apakan gitu loh. Artinya ketika orang bertanya bahwasanya Allah itu ada atau tidak, maka ketika itu orang itu lagi bertanya tentang keadaannya Tuhan. Kemudian kalau Imam Asy'ari dia ngomong amrun i'tibari. Kenapa? Karena apa ya, amrun i'tibari itu kalau orang Jawa ngomong tuh sawang sinawang gitu loh. Jadi ada itu sebetulnya sesuatu yang ada itu nggak ada wujudnya di dalam dunia luar. Tetapi sesuatu yang ada itu cuman Anda untuk membedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu loh. Ya sudah, ada tuh juga nggak usah dipertanyakan. Tetapi kalau seandainya sama untuk membedakan sesuatu itu tidak ada, gimana? Makanya oleh Imam Maturidi, oleh Imam Asy'ari dikatakan Allah itu ada sebagai amr i'tibari. Kalau seandainya Anda ngomong Allah itu ada itu sebagai keadaan, terus bagaimana, dan ada itu sebagai keadaan dan tidak ada itu sebagai sesuatu keadaan juga, gitu. Lantas bagaimana Anda membedakan antara Allah yang ada dan Allah yang tidak ada? Cuman di situ saja. Kemudian dari segi sifat ma'ani misalkan, Imam Maturidi dia ngomong ma'ani itu hal, kaunuhu qadiron dan semisalnya itu hal. Makanya kata Imam Maturidi, Imam Asy'ari bahwasanya kaunuhu qadiron dan semisalnya itu adalah hal. Bahwasanya sifat Allah itu ada 13. Nah, kalau yang ikut 20 berarti dia ikut Imam Maturidi. Seperti itu, Mas. Oke, Kang. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih, Ustadz. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Sebenarnya itu sih, Mbak Sasa, ada sedikit lagi pertanyaan ini. Di kolom chat ini juga ada tentang mazhab. Mungkin saya kaitkan juga karena mungkin agak mirip. Kalau ini Kang Yuda, kalau dalam fikih itu kan ada mazhab gitu kan, mazhab yang harus diikuti seperti itu gitu kan. Dan ada dalam kondisi-kondisi tertentu. Jelas nggak suara saya?
Halo? Jelas, Mas. Oke. Ya. Ini mungkin saya kaitkan juga dengan pertanyaan yang di chat grup, chat Zoom-nya. Kan kalau di fikih kan ada kita harus bermadhab gitu ya, yang 4 itu. Nah, kemudian kalau dalam fikih itu kan dalam keadaan tertentu kita boleh istilahnya ada mungkin istilah talfik seperti itu, pindah madhab untuk keadaan tertentu. Dalam artian di sini mungkin karena karena di sini ada kita meyakini bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan kita bermadzhab pada kedua imam ini. Apakah selama kita selama dalam bermadzhab akidah ini dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah itu kasusnya, konteksnya itu sama juga diperlakukan seperti madhab-madhab dalam berfikih seperti itu, Kang Yuda? Karena kalau kita lihat kan kalau di fikih kan itu kan madhab beda, ini tata cara ini juga beda gitu. Nah, kalau di akidah kan dia cuman sangkutannya dengan keimanan doang gitu kan, keimanan, ketauhidan. Apakah mungkin ada istilah talfik mungkin dalam mazhab akidah gitu kan, atau kayak di sini kan kayak mencampurkan adukan antara satu mazhab dengan yang lainnya, misalkan dari Asy'ariyah dengan Maturidiyah itu mungkin seperti itu, Kang Yuda. Sebetulnya dalam akidah itu ya, kalau dari segi Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena perbedaan dia itu bukan perbedaan yang usuli, tapi perbedaan yang furu kayak tadi itu, sebetulnya wujud itu sifat Tuhan atau bukan sih? Gitu. Wujud itu ada atau keadaan. Nah, itu mungkin kita bisa bertoleransi. Tetapi ketika di dalam misalkan Asy'ariyah dengan Syiah misalkan, yang satu nganggap ya Ali itu khalifah, tapi khalifahnya Ali itu bukan keimanan. Yang Syiah mengatakan Ali itu khalifah, tapi kekhalifahan Ali itu bagian dari keimanan. Mu'tazilah ngomong bahwasanya khairihi wa syarihi minam khairihi minallah wa syarihi minna. Nah, kalau Asy'ariyah ngomong khairihi minallah wa syarihi minallah. Nah, itu tuh kerangka itu tidak bisa disatukan dan tidak bisa ditalfikkan. Jadi kalau dalam akidah selama perbedaan itu sifatnya furu'iyah, misalkan kira-kira surganya Nabi Adam itu dulu yang ditempati itu surga beneran atau surga-surgaan gitu yang dibuat Tuhan kayak surga mini gitulah, miniatur surga gitu atau gimana. Nah, itu masih bisa ditoleransi karena itu furu'iyah. Tetapi ketika sifat itu yang sifatnya ikhtilaf dalam rukun iman dan rukun Islam tadi, nah itu tidak bisa dipersatukan, kita tidak bisa talfik. Inti mau mengatakan adanya Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir, atau Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir. Itu nggak bisa kita talfik di sana. Ya udah kita harus memilih salah satunya. Nah itu tadi Mas. Jadi kalau dalam akidah selama perbedaan itu perbedaan usuli tidak bisa disatukan. Tapi ketika perbedaan itu perbedaan yang remeh-temeh kayak tadi yang akar itu, kita masih boleh untuk talfik dan kita boleh untuk berbeda. Karena dalam prakteknya, akidah sifat 20 itu mengikuti Imam Maturidi. Imam Asy'ari 13. Nah, itu tadi, sifat Allah 20 mengikuti Imam Maturidi. Nah, padahal kita mengaku bahwasanya kita itu sebagai orang-orang Asy'ari. Karena memang itu sifatnya memang sifat-sifat yang furu'iyah. Gitu, Mas. Gimana? Makasih Ustadz atas jawabannya. Acara selanjutnya yaitu doa khotmil Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Agayuda. Tempat dan waktu kami persilahkan Ustadz. Mana Ustadz Yuda? Itu Mas Yudanya lagi ke air sama Mas Munir coba. Iya. Ya udah kita
Yang memimpin doa Khatmil Quran kita oleh Muhammad Nur Akbar. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Sebelumnya kita baca ini dulu ya, tiga surah terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Habis itu surah Al-Fatihah, awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah. Habis itu kita baru baca doanya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا هو روح الروح ويوم الملك ملك الله يا هو ذاتنا يا حق الله يا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في منا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد ففهمنا سليمان وكنا له الحكم وعلم وسخرنا مع داود البشر بنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا ممن يهدى اللهم ذكرنا من نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا على وطرف النهار وجعلنا لنا حجة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك جميع الناس من الربا فينا وميعاد اللهم ارحمنا بالقرآن واكرمنا بكرامة القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada
para hadirin yang sudah datang dan membaca doa bareng. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat di dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Marilah kita tutup sekian acara ini. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.